Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Yuwono, NIM 213410037, semester 5, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pencamarga. Di sini terkait mata kuliah perencanaan pembangunan dikaitkan dengan peran pemerintah. Dan saya mengambil topik terkait pupuk bersubsidi. Sebelum mengarah pada topik pupuk bersubsidi, di sini saya akan mengartikan peran pemerintah itu apa. Jadi, peran pemerintah itu upaya yang secara sadar dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui perubahan dan pertumbuhan secara terencana. Salah satunya dalam sektor pertanian. Nah, dalam hal ini terkait dengan jatah pupuk bersubsidi. Selanjutnya terkait peranan pemerintah daerah dalam hal program pupuk bersubsidi, yakni menginformasikan data luasan lahan pertanian melalui tenaga PPL di lapangan. Nah, selanjutnya terkait pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi akan diimplementasikan pada tahun depan, yakni tahun 2024. Sebelumnya emang ada terkait pupuk bersubsidi, akan tetapi pupuk bersubsidi tahun depan ini adalah hasil evaluasi dari pupuk bersubsidi tahun lalu, tahun sebelumnya, di mana dalam hal ini telah dilakukan analisis sehingga memunculkan eh, implementasi pada tahun 2024. Nah, yang pertama ini dalam rangka peningkatan produksi pertanian, yakni diperlukan sejumlah alokasi dan kombinasi faktor produksi untuk menghasilkan produksi pertanian atau bisa dikatakan sebagai output, di mana pupuk merupakan salah satu faktor utama yang sangat menentukan dalam peningkatan produktivitas usaha tani. Nah, dalam konteks ini, pemerintah terus mendorong penggunaan pupuk yang efisien melalui kebijakan yang mencakup aspek teknis, penyajian dan distribusi, maupun harga melalui subsidi. Oke, selanjutnya terkait kebijakan pemberian subsidi pupuk. Nah, di mana di sini beragam kebijakan mengenai subsidi pupuk, baik yang tertuang dalam keputusan presiden ataupun keputusan menteri diterbitkan. Subsidi pupuk diberikan melalui mekanisme harga jual pokok. Tujuannya agar harga yang beredar di pasar tidak memberatkan petani dalam meningkatkan produksi pertanian. Pupuk yang subsidinya adalah pupuk yang digunakan untuk tanaman pangan, yaitu padi. Selanjutnya yang ketiga, yakni untuk meningkatkan efektivitas dan peningkatan manfaat secara optimal. Maka faktor produksi utama tersebut harus sampai pada petani dengan ada 6 prinsip. Yang pertama, tepat jumlah, tepat dosis, tepat jenis, tepat harga, tepat mutu atau kualitas, dan tepat waktu. Dan pada Provinsi Jawa Timur, pihak bank yang mencetak kartu tani adalah BNI, di mana menurut BNI bahwa dengan tercetaknya kartu tani, maka satu, penebusan pupuk bisa dilakukan dengan cash atau non cash. Yang kedua, tidak dikenakan wajib menabung. Yang ketiga, minimal saldo adalah nol. Yang keempat, tidak kena biaya administrasi. Yang kelima, untuk meningkatkan awal kartu tani, petani harus menabung minimal 20.000. Yang keenam, prinsipnya kartu tani seperti e-wallet. Nantinya pada saat subsidi disalurkan melalui kartu tani, maka nilai subsidi diberikan sesuai jatah pupuk bersubsidi untuk luasan lahan yang dikelola petani. Nah, selanjutnya di sini adalah terkait review kebijakan subsidi pupuk dalam rangka peningkatan produksi tanaman pangan. Nah, perbaikan mekanisme distribusi pupuk bersubsidi utamanya diharapkan akan lebih menjamin dari aspek ketersediaannya. Nah, untuk itu diperlukan upaya perbaikan untuk beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, sistem realisasi wilayah pemasaran yang menjamin distribusi pupuk secara lancar. Yang kedua, penjualan pupuk mulai di tingkat kabupaten hingga pengecer secara terkoordinasi. Yang ketiga, penetapan persyaratan distribusi dan penyaluran secara ketat agar distribusi pupuk efektif dan efisien. Nah, dalam pelaksanaan uji coba kartu tani di Jawa Timur telah dilakukan simulasi, yaitu dengan 4 sistem pembayaran pupuk. Yang pertama itu sistem tunai, dan yang kedua itu menabung dan potong rekening. Yang ketiga, potong kredit KUR.
Yang keempat, bayar saat panen. Nah, kebijakan ini dapat dipertimbangkan dengan mengakomodasi kemudahan bagi petani sebagai penerima manfaat kebijakan. Nah, selanjutnya dalam perubahan sistem pemberian subsidi, pupuk dari tidak langsung menjadi langsung kepada petani melalui penerapan kartu tani ini. Maka terdapat beberapa hal yang harus diantisipasi. Di antaranya yang pertama itu data petani yang lengkap sesuai kebutuhan. Yang kedua, keseragaman infrastruktur perbankan sebagai penerbit kartu tani. Yang ketiga, kesiapan pengecer dan distributor pupuk yang ditunjuk. Yang keempat, dukungan SDM yang memadai, terutama petugas untuk menyerifikasi data ERDKK. Yang kelima, dinamika sistem garapan di daerah. Yang keenam, pengawasan penerapan subsidi pupuk langsung kepada petani, yaitu melalui penggunaan kartu tani. Yang ketujuh, infrastruktur pendukung seperti jaringan telepon atau internet dan sinyal internet. Nah, dari situlah latar belakang atau analisis adanya eh, pupuk bersubsidi terutama di Jawa Timur. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.